Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul The Ship Detective tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar di sebuah kota bernama Denbrook, film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama George yang menulis surat kepada seorang perempuan bernama Rebecca. George merupakan seorang gembala yang hidup menyendiri di sebuah camper van di tengah ladang bersama belasan dombanya. Setiap domba punya nama sendiri yang menggambarkan karakter masing-masing. Mulai dari Mopel, domba yang penyabar dan punya ingatan kuat, Sebastian si domba liar yang suka menyendiri, dan juga Lily, si domba betina cerdas dan bijaksana yang seolah-olah sangat paham dengan suasana hati dari George. Setiap malam, George selalu membacakan buku misteri pembunuhan kepada kawanan domba. Tanpa George sadar, kawanan domba ini berkomunikasi sesama mereka dengan bahasa mereka sendiri dan sering menebak kelanjutan cerita yang belum diselesaikan oleh George. Sebagai domba yang paling cerdas, Lily hampir selalu bisa menebak kelanjutan dari cerita tersebut. Di antara semua domba itu, hampir semuanya lahir di musim semi. Akan tetapi, ada anak domba yang lahir di musim dingin yang membuat domba lainnya menjauhinya bahkan tidak menganggapnya sebagai kawanan dari domba itu sendiri. Meskipun begitu, George tetap menyayangi si domba musim dingin sama seperti yang lainnya. Di hari itu, George mendengar suara lonceng dari kota yang menandakan George harus pergi ke sana. Di kota tersebut juga terdapat beberapa orang lain, mulai dari Caleb yang juga merupakan seorang gembala, Ham si tukang daging, Beth si pemilik penginapan, Tim si polisi yang tidak kompeten, dan terakhir ada Hillcoat yaitu si pendeta yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan George. Di hari itu, George datang menemui Hillcoat di gereja sambil memberikan sejumlah uang lalu pergi begitu saja. Setelah pulang dari kota, Caleb menyusul George di mana Caleb justru diusir dari ladang karena George merasa dibohongi oleh Caleb sendiri. Setelah Caleb pergi, George keluar dalam keadaan bad mood, di mana Lily kemudian mendekati dan mencoba menenangkan George. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang jurnalis muda bernama Elliot yang sedang mengunjungi kota Denbrook. Elliot datang untuk meliput festival yang diadakan di sana. Di sisi lain, terlihat seorang tukang pos yang mengantar surat untuk Beth. Beth sempat melihat surat yang dikirimkan oleh George kepada sosok bernama Rebecca, hingga akhirnya Beth yang penasaran siapa sebenarnya Rebecca langsung mengambil surat dari tas si tukang pos tersebut. Sesaat kemudian, Elliot masuk dan mengatakan ia ingin melihat festival, di mana Beth lalu membawanya ke dalam festival yang ternyata hanyalah 3 stand kecil berisi barang-barang UMKM setempat. Elliot pun merasa ditipu, padahal ia sangat membutuhkan peliputan festival untuk dimuat ke dalam majalah tempatnya bekerja agar ia bisa naik jabatan. Setelah itu, akhirnya Elliot memilih pulang dan ia pun meninggalkan kota Denbrook. Menjelang malam, hujan pun turun, yang membuat George tidak bisa membacakan buku kepada kawanan dombanya. Jadi, mau tidak mau, kawanan domba tersebut harus tidur di dalam kandang tanpa mendengarkan cerita. Kecuali si anak domba musim dingin yang terpaksa tidur di bawah hujan karena tidak diperbolehkan untuk masuk. Malam itu, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Pendeta Hillcoat sibuk mengumpulkan uang yang diberikan oleh Tim, Ham bersiap untuk memotong daging domba, sementara Beth mengamuk habis-habisan karena kecewa membaca surat yang baru saja ia ambil. Di sisi lain, Elliot tidak sengaja menabrak pohon akibat tidak bisa melihat jalanan, dan ia terpaksa meminta bantuan pengendara untuk menderek mobilnya keluar dari jalanan sepi. Saat melintasi ladang, Elliot seolah-olah melihat cahaya senter di tengah ladang tersebut. Lalu, hari pun berganti. Mopel keluar dari kandang dan menemukan Lily di dekat George yang sudah tergeletak di luar dengan kondisi tangan berwarna kehijauan. Lily menduga bahwa George sedang bermain-main. Hanya saja, ketika Mopel menyentuh George, Mopel mengatakan bahwa George sudah tiada.
Kematian George menjadi kesedihan tersendiri bagi Lily karena Lily tidak tahu bahwa manusia bisa mengalami kematian. Pada akhirnya, Lily pun menyentuh tangan George untuk yang terakhir kalinya sebagai tanda mengungkapkan kesedihannya. Setelah itu, Lily dan Mopel memberitahu kawanan domba yang lain bahwa George sudah meninggal. Kali ini tidak ada yang bisa mereka lakukan selain melupakan George. Sebastian datang dan menegaskan tidak ada yang boleh melupakan George yang telah merawat mereka selama ini. Di waktu yang sama, seekor anak domba bernama Zora bertanya kenapa George dibunuh. Usai apa yang terjadi, polisi datang ke sana setelah menerima laporan dari Caleb yang pagi itu datang untuk meminta tanda tangan George. Jadi, Caleb merupakan orang pertama yang menemukan George. Tidak jauh dari sana, terlihat Ham yang sedang menghitung jumlah domba di kandang. Caleb mengatakan bahwa Ham menginginkan semua domba yang ada di sana setelah mengetahui George sudah tiada. Sesaat kemudian, Elliot datang untuk meliput kematian George. Awalnya, tim menduga bahwa George terkena serangan jantung. Tapi Elliot meminta tim untuk masuk ke dalam demi melihat petunjuk lain, di mana di sana mereka menemukan 2 gelas yang menjadi tanda bahwa George bersama seseorang sebelum meninggal dunia. Dari keberadaan gelas itu, Elliot menduga bahwa George telah dibunuh oleh seseorang. Disitulah Lily lalu memberitahu kawanannya yang kemungkinan George dibunuh dengan cara diracun oleh seseorang misterius yang mengunjungi George di malam sebelumnya. Noda hijau di tangan George mengindikasikan bahwa George sempat melakukan perlawanan. Dalam cerita yang sering dibacakan George, polisi biasanya tidak cukup kompeten untuk menemukan pelaku pembunuhan, di mana polisi harus dibantu oleh pihak lain. Jadi, dikarenakan selama ini George telah merawat mereka dengan baik, Lily merasa bahwa mereka semua telah berhutang budi kepada George dan ia meminta agar merekalah yang memecahkan misteri siapa pembunuh George yang sebenarnya. Lily lalu meminta semua kawanan domba untuk mencari petunjuk di sekitar ladang. Si anak domba musim dingin datang sambil mengatakan bahwa ia sempat melihat sosok di kegelapan malam yang bau tubuhnya sama seperti George. Hanya saja, kawanan domba sama sekali tidak percaya dengan perkataan itu. Sesaat kemudian, terdengar lonceng di tengah kota yang menandakan pertemuan sedang dilakukan. Kawanan domba menduga bahwa pertemuan itu membahas siapa pelaku pembunuhan George. Oleh sebab itu, Sebastian meminta agar mereka pergi ke tengah kota untuk mendengarkan pertemuan tersebut. Adapun perwakilan domba yang pergi ke kota yaitu Sebastian, mengingat Sebastian yang sering kemana-mana seorang diri dan ia tahu jalan menuju ke kota. Lalu ada Lily dan juga Mopel yang ikut serta. Sesampainya di tengah kota, tim mengumpulkan semua warga untuk membahas kematian George yang begitu misterius. Tim memberitahu bahwa George diracun menggunakan buah pohon bernama Yew. Tidak lama berselang, tiba-tiba sosok Rebecca datang ke sana. Ternyata Rebecca adalah anak perempuan dari George sendiri. Selain itu, di sana juga terdapat wanita lain bernama Lydia yang merupakan pengacara dari George. Tim lalu menyerahkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh George di dalam camper van. Lydia nantinya akan membacakan surat wasiat dengan menghadirkan Hillcoat, Caleb, Beth, Ham, Tim, dan juga Rebecca. Di sini Lydia merasa ada yang aneh. Sebelumnya diketahui bahwa Rebecca tinggal di Amerika. Baru selang beberapa jam setelah George ditemukan meninggal, Rebecca sudah berada di Denbrook. Itu artinya Rebecca sudah berada di kota Denbrook sebelum pembunuhan terjadi. Selain itu, kasus ini juga merupakan kasus pembunuhan pertama di kota Denbrook. Sore harinya, ketujuh orang tadi berkumpul di penginapan milik Beth untuk membahas surat wasiat yang ditinggalkan oleh George. Rebecca menceritakan selama berkirim surat dengan George memberitahu latar belakang keluarga mereka. Dulunya, George sempat terpuruk dalam kemiskinan sehingga Rebecca harus diadopsi oleh keluarga lain dan dibawa ke Amerika. Selain itu, ibu Rebecca juga meninggal sesaat setelah melahirkan Rebecca. Rebecca juga memberitahu bahwa ayahnya sempat mengatakan kalau Rebecca memiliki saudara kembar yang diadopsi dan dikirim ke Afrika Selatan.
Di luar, Mopel mencoba mengambil wortel di kebunnya Beth dan di sana juga terlihat sebuah kain bernoda berwarna hijau, seperti yang terlihat di tangan George saat ditemukan meninggal dunia. Di dalam penginapan, Lydia menelpon seseorang bernama Van Vuren yang merupakan saudara kembar dari Rebecca dan saat ini berada di Afrika Selatan. Jadi, komunikasi mereka harus disambungkan melalui telepon. Lydia rupanya memiliki surat wasiat yang diberikan oleh George 2 bulan lalu. Mengingat sudah ada wasiat baru, jadi surat lama tidak berlaku. Dalam wasiat terbaru, disebutkan ada 2 pembunuh yang membuat mereka saling menuduh satu sama lain. Setelah keadaan mereda, Lydia melanjutkan lagi membaca wasiatnya, di mana dalam surat itu dikatakan Van Vuren menerima lahan sebesar 120 hektar tanah yang disewakan kepada Caleb. Rebecca juga menerima 120 hektar tanah yang selama ini ditempati oleh George, termasuk karavan, domba, serta sebuah rekening berisi pasar uang bernilai 30 juta dolar. Di sini, Lily menduga bahwa motif pembunuhan George berkaitan dengan uang tersebut. Di luar, Mopel tersangkut yang membuatnya menarik pembatas tanaman dan kain bernoda tadi jatuh menutupi matanya, sehingga Mopel panik lalu berlarian ke dalam penginapan sambil menabrak rak buku milik Beth yang membuat surat yang diambil sebelumnya akhirnya terjatuh. Tadi malam, ketika melewati ladang sekitar jam 9, Elliot melihat cahaya senter di tengah ladang tersebut dan ia menduga orang yang membawa senter itu ada kaitannya dengan kematian George. Akhirnya, tim pun setuju untuk bekerja sama dengan Elliot. Malam harinya, kawanan domba mendesak Lily untuk memecahkan misteri pembunuhan seperti yang biasa Lily lakukan. Hanya saja Lily merasa menebak isi buku dan kejadian nyata sangatlah berbeda. Akhirnya Lily teringat pada sebuah buku dan ia mempunyai sebuah ide. Tidak lama kemudian, Rebecca datang ke ladang lalu duduk menyendiri di sana. Semua domba yang ada di sana menduga bahwa Rebecca adalah pelaku pembunuhan George. Kawanan domba tersebut lalu masuk ke dalam karavan untuk mengambil buku George yang kemudian menyerahkannya kepada tim. Setelah menyerahkan buku itu, Lily mendekati Sebastian yang menyendiri di atas bukit sambil menanyakan apa itu karnaval. Sebastian menjelaskan karnaval tidak lain adalah sebuah perkumpulan yang dipenuhi dengan musik dan wahana. Dulunya Sebastian pernah menjadi bagian dari karnaval. Sebastian dijadikan sebagai bagian pertunjukan dengan diletakkan di tengah lingkaran, lalu ia dipaksa berkelahi dengan anjing. Suatu malam, Sebastian hampir sekarat, dan disitulah George datang membeli Sebastian, lalu membawanya ke ladang. Sebastian sendiri lahir di musim dingin, sehingga dari kecil ia diasingkan dan akhirnya terbiasa untuk menyendiri. Di hari berikutnya, Lily dan Mopel kembali ke kota untuk mengawasi tim. Tim merasa setiap kali ada perkembangan menarik dari kasus pembunuhan George, domba-domba itu selalu berada di sana. Setelah membaca buku itu, tim mulai memetakan siapa pelaku pembunuhan George dengan melihat cara, motif, dan juga kesempatan. Dari banyaknya tersangka, hampir semuanya memiliki akses untuk mendapatkan racun dari buah pohon yew yang digunakan untuk menghabisi George. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, mereka semua memang sempat bermasalah dengan George sehari sebelum pembunuhan dilakukan. Akan tetapi, hanya Rebecca saja yang memiliki motif jelas, yaitu mendapatkan kekayaan George. Akhirnya, tim menemui orang-orang itu untuk menanyakan apa urusan mereka pada satu hari sebelum kematian George. Ham memang mengaku bahwa ia mengincar domba. Akan tetapi motifnya tidak cukup kuat untuk melakukan pembunuhan. Sementara Beth, ia berbohong mengenai surat yang jatuh dengan berkata bahwa tukang pos sendiri yang menjatuhkan surat itu. Ketika giliran Caleb sendiri telah bermasalah dengan George karena George yang tidak mau memperpanjang sewa tanahnya. Sementara itu, alasan George memberikan uang kepada pendeta Hillcoat adalah Hillcoat yang menjadi perantara adopsi dari Van Vuren. Setelah punya uang,
George ingin Hillcoat memberitahu di mana keberadaan anak itu. Hillcoat lalu menggunakan kesempatan ini untuk bisa memeras George. Setelahnya, mereka menemui Rebecca untuk bertanya di mana Rebecca ketika waktu George dibunuh. Rebecca menjawab bahwa ia hanya menonton TV. Tim lalu menyebut sebuah nama, yaitu Castity Cramps yang merupakan nama asli dari Rebecca, dan ia juga melacak latar belakang Rebecca yang memiliki hubungan dengan penjahat terkenal. Tim juga bertanya apakah Rebecca pernah mengunjungi peternakan George. Rebecca menjawab bahwa ia sama sekali tidak pernah ke sana. Padahal di malam sebelumnya, jelas Rebecca terlihat pergi ke sana. Di ladang, kawanan domba tetap menduga bahwa Rebecca adalah pelakunya. Akan tetapi, si domba musim dingin mengatakan bahwa Rebecca adalah orang yang baik. Bahkan aroma tubuhnya sama dengan aroma George. Pernyataan dari anak domba itu lalu disangkal oleh domba bernama Cloud. Cloud mengatakan bahwa Rebecca berada di sana pada malam George terbunuh. Bahkan Rebecca sendiri tidak sengaja meninggalkan gelangnya di ladang. Lalu, pada hari berikutnya, Lily dan Mopel kembali ke kota yang kemudian mereka menyeret topi dari Tim agar Tim mengikuti mereka sampai ke ladang. Sesampainya di ladang, Tim menemukan gelang tadi yang membuatnya merasa bahwa domba-domba itu telah membantunya mencari petunjuk. Tim lalu pergi ke penginapan untuk menemui Rebecca dengan membawa gelang itu, lalu ia bertanya kenapa gelang itu berada di ladang. Padahal Rebecca mengaku ia tidak pernah ke sana. Tim lalu menggeledah kamarnya Rebecca dan ia menemukan sepatu Rebecca yang baru menginjak buah pohon yew atau buah yang digunakan untuk meracuni George. Pada akhirnya, tim menahan Rebecca atas tuduhan pembunuhan kepada George. Di kantor polisi, Rebecca mengakui bahwa ia memang sempat ke ladang sebelum George dibunuh. Selain itu, Rebecca juga sempat mengaku bahwa ia menerima salinan wasiat yang sama seperti yang diberikan pada Lydia, di mana di dalamnya tidak tercantum jumlah uang yang harus diberikan kepadanya. Malam itu, Rebecca juga sempat mengobrol dengan sang ayah dan membicarakan tentang domba. Meskipun begitu, tim tidak percaya begitu saja, di mana Rebecca tetap ditahan sampai persidangan tiba. Tidak lama berselang, Lydia datang untuk memberitahu tim bahwa Van Vuren setuju menjual ladang dan dombanya kepada Caleb. Lily yang mendengar semua pembicaraan tadi kemudian pulang seorang diri, di mana di tengah jalan, Lily bertemu dengan Mopel dan menceritakan bahwa Rebecca sudah ditangkap sekaligus memberitahu bahwa Caleb akan menjadi gembala mereka yang baru. Berhubung ladangnya Caleb tidak jauh dari sana, Mopel mengajak Lily untuk pergi ke ladang Caleb sekaligus mencari kawanan domba yang akan menjadi teman baru dari mereka. Sesampainya di sana, mereka justru dikelilingi oleh kawanan domba lain yang meminta mereka untuk segera lari. Keduanya kemudian mencari jalan pulang, tapi justru berakhir di tempat pemotongan daging milik Ham, di mana di sana juga terdapat poster Caleb dan Ham yang berkolaborasi menjadi penjagal daging. Sesaat kemudian, 2 ekor anjing datang mengejar mereka. Sebastian sempat muncul untuk melindungi keduanya, akan tetapi kedua anjing itu sempat menggigit Sebastian hingga akhirnya Sebastian tewas di malam itu juga. Setelah kematian George, kini kawanan domba tersebut kehilangan Sebastian. Setelahnya, Mopel dan Lily kembali ke ladang. Lalu mereka meminta semua kawanan domba untuk lari bersama mereka sebelum Caleb menjadikan mereka sebagai makanan. Akan tetapi, kawanan domba tersebut tidak percaya dengan apa yang Lily katakan dan memilih untuk kembali ke ladang. Malam itu, Lily benar-benar kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Disitulah, Lily seolah-olah melihat George yang menunjukkan tangannya. Akhirnya, Lily menyadari bahwa noda di tangan George merupakan sebuah petunjuk. Anak domba musim dingin mendekati Lily untuk menawarkan bantuan. Mereka mencelupkan kaki anak domba itu ke dalam cat, lalu pergi ke kantor polisi. Di sana, anak domba musim dingin tersebut memberikan tanda di lantai, berharap seseorang akan mengerti tanda itu. Lalu, di hari berikutnya, Tim kembali ke kantor polisi dan ia menghapus tanda yang dibuat oleh anak domba.
di mana cat tersebut menempel di tangannya. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian lain datang untuk menjemput Rebecca demi dipindahkan ke tahanan lain. Tidak jauh dari sana, tim melihat kawanan domba dan menyadari sesuatu. Akhirnya, tim menghentikan para petugas tersebut dan mengatakan bahwa Rebecca bukanlah pelakunya. Tim sadar sejak Rebecca tiba di Denbrook, Rebecca memiliki motif yang kuat, di mana ia juga sempat berbohong. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku utama dengan mengarahkan semua petunjuk kepada Rebecca. Tim menduga bahwa pelaku utamanya adalah Van Vuren. Prasangka ini bisa muncul berawal dari sebuah pemikiran. Pemikiran di mana jika Rebecca menerima salinan surat wasiat dari George, maka Van Vuren pastinya juga akan menerima surat yang sama. Van Vuren kemudian menyelidiki harta kekayaan George dan bertekad untuk memiliki uang yang George miliki. Dan untuk mendapatkan semua itu, George harus dibunuh lebih dulu. Hanya saja jika langsung membunuh George dan mengambil uang secara langsung, pelakunya akan cepat ketahuan. Oleh sebab itu, pelaku harus menciptakan motif lebih dulu. Jika dalam wasiat George tertulis memberikan uang 30 juta dolar kepada Rebecca, tentunya hal ini akan membuat Rebecca menjadi tersangka utama. Jadi, Rebecca akan ditangkap, di mana uang tadi akan dialihkan kepada saudara terdekat yang tidak lain adalah Van Vuren. Tim merasa bahwa sosok Van Vuren sedang berada di sekitar mereka, di mana Van Vuren mengganti namanya seperti yang dilakukan oleh Rebecca. Tim menyimpulkan bahwa Van Vuren tidak lain adalah Elliot sendiri. Awalnya Elliot mengelak atas tuduhan itu, tapi apa boleh buat, tim tetap melanjutkan penjelasannya. Tim merasa bahwa George telah memberitahu Elliot lebih dulu bahwa Rebecca akan berkunjung. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus bagi Elliot untuk bisa menjebak Rebecca. Elliot kemudian menggunakan alasan mengunjungi festival agar tidak dicurigai. Yang mana juga agar tidak terlalu lama berada di Denbrook, Elliot sengaja berpura-pura pulang lebih dulu. Di tengah jalan, Elliot menabrakkan mobilnya agar bisa kembali ke kota. Malam itulah setelah Rebecca pulang dari ladang, Elliot berpura-pura meminta tolong kepada George yang membuat George membiarkannya masuk dan menyediakan minuman. Elliot lalu meracuni minuman tersebut yang kemudian ia meletakkan surat wasiat baru. George sempat melawan, akan tetapi karena racun sudah menyebar, Elliot akhirnya berhasil membunuh George. Setelah itu, Elliot menyelinap masuk ke kamar penginapan untuk meletakkan biji pohon yew di sepatu Rebecca. Elliot memang melakukan semuanya dengan sangat sempurna, akan tetapi tanpa ia sadari, George meninggalkan satu petunjuk penting. Sebelumnya, George menyentuh cairan berwarna biru. Pada saat melawan Elliot, cairan tadi bersentuhan dengan cat rambut Elliot sehingga campuran warna menimbulkan warna hijau. Ketika Elliot kembali ke penginapan, rambutnya bersentuhan dengan sarung bantal dan meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang. Setelah ketahuan, Elliot sempat melawan tim dan mencoba kabur dari sana. Tapi kawanan domba itu segera menghentikan dan menghalangi Elliot sehingga Elliot pun berhasil ditangkap. Tim kemudian membuka borgol di tangan Rebecca yang seketika terlihat kawanan domba yang seolah berterima kasih dan mereka semua pun langsung pergi dari sana. Di hari itu juga, Rebecca memutuskan untuk meninggalkan penginapan Beth. Lalu, Beth memberikan surat yang sebelumnya diambil dan ia meminta maaf karena telah berburuk sangka kepada George. Selama ini, Beth ternyata menyukai George. Tapi di sisi lain, George sangat mencintai mendiang ibu dari Rebecca. Dan ia tidak pernah berniat untuk menggantikan posisi tersebut kepada wanita lain. Setelah itu, Rebecca pun menemui Lydia untuk membicarakan warisan peninggalan ayahnya. Lydia mengatakan surat wasiat palsu tidaklah sah, sehingga Rebecca tetap mendapatkan seluruh domba dan juga lahan ayahnya seperti yang tertera di wasiat pertama. Di saat yang bersamaan, Caleb dan Ham datang untuk membeli lahan milik George. Disitulah Rebecca spontan menyebut keduanya sebagai pembunuh karena keduanya telah menyembeli domba-domba di lahan George sendiri. Jadi Rebecca menolak untuk menjual lahan ayahnya beserta domba yang ada di sana, di mana sebaliknya Rebecca justru berencana membeli domba yang lebih banyak.
Tidak berselang lama, Rebecca membawa puluhan domba lain ke ladang yang membuat kawanan domba sebelumnya bersemangat menyambut teman-teman baru mereka. Ketika matahari mulai tenggelam, Rebecca mengambil buku dan membacakan buku tersebut kepada kawanan domba itu. Saat itulah, Lily merasa ada yang kurang dan ia segera pergi dari sana. Ternyata Lily pergi menemui si anak domba musim dingin di tebing tempat biasanya Sebastian menyendiri. Lily lalu memberi nama anak domba tersebut dengan sebutan George yang kemudian ia membawanya pulang ke ladang. Anak-anak domba yang ada di sana menyambut George dengan hangat, di mana setelah kejadian ini, George tidak pernah diasingkan lagi. Saat itulah, Lily sempat melihat sosok Sebastian yang membentuk gumpalan awan dan ia merasa lega karena kasus kematian George terungkap dan kematian Sebastian tidak sia-sia. Dari sini, film The Ship Detective tahun 2026 akhirnya berakhir. Jujur saja, film seperti ini unik dan menarik ya. Misteri yang terpecahkan sepanjang film membuat gue merasa puas. Ya, bukan tanpa alasan, sudah lama gue menantikan film-film yang fresh dan unik seperti ini, dan tentunya bergenre misteri. Oke deh guys, kita bertemu lagi di video-video baru berikutnya, dan gue Nandi pamit cabut dulu. Dadah!